lagi rame nih persoalan pagar laut. Sekarang nih kita lagi rame di pemberitaan tuh persoalan pagar laut yang di kawasan Pik 2 yang sampai hari ini tuh menyita perhatian publik. Nah, kalau menurut teman-teman, apa sih yang menjadi akar masalahnya? Kalau mungkin di sini gue mau coba urai satu-satu ya persoalan pagar laut ini. Kenapa jadi begitu viral ya? Nah, persoalan pagar laut ini kita harus lihat dari tupoksi dari berbagai lembaga yang berkaitan dalam persoalan administrasi terkait yang polemik di Pik 2, yakni ada Kementerian ATR atau Bappenas, Badan Pertanahan, lalu ada Kementerian Kelautan, lalu ada pemerintah provinsi atau daerah, dan juga TNI dan Polri. Kita akan lihat dari wewenangnya masing-masing nih. Ini kan pertama ributnya dimulai dari persoalan pergantian tanah yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada warga yang dianggap nilainya itu tidak pas. Lalu muncullah keributan-keributan, lalu adalah narasi isu penyerobotan tanah dan macam-macam. Nah, kalau kita urai di sini, ini seharusnya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Agraria atau Badan Pertanahan, yang mana lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan administrasi terkait perizinan dari tanah-tanah yang ada di wilayah tersebut. Di situ juga terjadi kita tahulah namanya lembaga pasti ada oknum-oknum yang menduplikasi, menggandakan surat tanah sehingga jadi keributan dalam persoalan tersebut. Nah, lalu muncul lagi isu pagar laut, persoalan pagar laut yang nggak tahu siapa yang masangnya, tiba-tiba terbangun sepanjang 30 meter. Sepanjang 30 meter. Lalu ada kelompok-kelompok nelayan yang mengakui bahwa itu adalah hasil dari pembangunan swasembada, yang dimana yakin gak sih kita pagar bambu 30 km itu murni patungan dari para nelayan atau ada perusahaan yang bantu? Nah, ini kan yang jadi bikin makin runyem. Lalu KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, menurut saya terlambat untuk mengambil tindakan. Ya, masa mereka nggak tahu ada proses pembangunan pagar bambu di pinggir pantai itu? Tiba-tiba ketika ribut, lalu mereka seperti kayak kaget tiba-tiba ada pagar. Ya, menurut saya kementeriannya juga aneh gitu, Kementerian KKP ini. Pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah ketahuan siapa yang nanam lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya. Harusnya mereka bisa lakukan deteksi dari awal karena mereka bisa melakukan patroli laut kan. Lalu ketika pagar laut itu mau dibongkar oleh TNI, Angkatan Laut, mereka bilang itu seharusnya jangan dibongkar dulu untuk barang bukti lah. Kemarin kalian kemana aja Kementerian KKP gitu, sehingga ketika ini mau dibongkar atas perintah Presiden Prabowo, kalian baru bilang jangan dibongkar. Nah, ini kan terjadi miskoordinasi antara sama lembaga negara gitu. Nah, lalu kita juga melihat Polri sebagai lembaga penegak hukum mengatakan bahwa belum ada tindak pidana. Kalau di sini saya melihat Polri mengambil sikap hati-hati supaya dalam proses penegakan hukumnya tidak melakukan kesalahan, tidak asal memproses, karena yang kita tahu Polri cukup disorot. Nah, tetapi kita melihat kan ada laporan masyarakat kalau nggak salah dari LBH Muhammadiyah kalau tidak salah ya, melaporkan beberapa oknum yang diduga
terlibat dalam proses pemasangan pagar laut itu. Ada beberapa perusahaan dan juga ada diduga kelompok-kelompok nelayan, Mbak. Dan yang terbaru ini kan Kementerian Agraria juga merilis adanya HGB di pinggir laut yang memiliki HGB-nya, dan ada nama-nama beberapa perusahaannya ya, yang bahkan sudah beredar di beberapa pemberitaan ya. Saya sih mendukung Polri untuk mulai mengusut dari situ, dari perusahaan-perusahaan yang diduga memiliki HGB, lalu beberapa person-person, orang-orang, dan juga perangkat daerahnya, kepala desa, kepala BPN tingkat kota atau tingkat provinsi, itu juga harus diperiksa. Nah, untuk menjadi kesimpulan, saya mendukung persoalan PIK 2 ini harus segera dituntaskan sebelum jadi kegaduhan lebih luas lagi. Dan ini menjadi momentum pemerintahan Prabowo untuk mengusut para mafia tanah, karena ini menjadi kasus yang cerminan ya, bagaimana kelakuan mafia tanah itu merampas hak rakyat. Dan kita mendukung untuk dievaluasi lagi terkait status PSN PIK 2. Apakah ini layak untuk dilanjutkan atau harus dihentikan? Lalu kita meminta ketegasan pemerintah untuk jangan pandang bulu lah apabila ada yang disebut-sebut naga lah. Negara tidak boleh kalah oleh konglomerasi. Dan yang terakhir yang menjadi harapan saya, semoga kasus PIK 2 ini menjadi ajang ujian bagi Presiden Prabowo di 100 hari kerjanya. Apakah masih berkomitmen kepada janji kampanyenya untuk melakukan pemberantasan terhadap praktek-praktek korupsi dan juga perebutan dan tindakan-tindakan yang dianggap merebut hak rakyat. Terima kasih.